Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang materi memahami barisan dan deret geometri. Seri materi pola bilangan yang kelima di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian barisan geometri. Nah, cuma sebelum kita membahas pengertiannya, kita akan bahas atau mereview apa sih pengertian barisan aritmatika di pertemuan sebelumnya. Oke, saya berikan dua contoh. 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Atau ada 38, 32, 26, 20, 14, dan seterusnya. Kalau yang ini ditambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Sedangkan contoh yang kedua adalah berkurang 6, berkurang 6, berkurang 6, berkurang 6. Gimana? Ingat pengertian barisan aritmatika? Oke, sekarang ternyata ya, selain barisan aritmatika ini, masih ada jenis barisan bilangan yang lain. Contohnya adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Atau 2, 4, 3, 8, 1, 2, 7, 9, 3, dan seterusnya. Contoh yang lain adalah 16, min 80, 400, min 2000, 10.000, dan seterusnya. Kalau yang ini nambah 3, nambah 3, nambah 3, ya ini berkurang 6, berkurang 6, berkurang 6. Tapi kalau yang ini ternyata dikali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Kalau yang ini dikalikan sepertiga, kali sepertiga, kali sepertiga, kali sepertiga. Dengan contoh yang terakhir adalah dikali negatif 5, kali negatif 5, kali negatif 5, kali negatif 5. Gimana? Bisa bedakannya ya? Nah, tiga contoh yang di bawah ini adalah contoh barisan geometri. Kalau yang dua di atas ini adalah barisan aritmatika. Oh, ternyata kalau barisan aritmatika itu beda atau selisihnya itu dari suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua ya. Ini bedanya 3. Kalau yang ini bedanya adalah negatif 6 ya. 32 dikurangi 38 negatif 6, 26 dikurangi 32 negatif 6, dan semuanya sama ya bedanya. Nah, kalau yang geometri ternyata perkalian atau disebut rasio, disimbolkan dengan R. Caranya adalah suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua, dan seterusnya ya. Jadi 2 bagi 1, 2. 4 dibagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. Dan seterusnya. Atau yang ini 81 dibagi 2, 4, 3. Berarti rasionya adalah 1/3. Atau 27 bagi 81 1/3. 9 bagi 27 1/3. Nah, kalau yang ini berarti rasionya adalah negatif 5 dari min 80 dibagi 16, negatif 5, semuanya negatif 5. Gimana bisa ya bedakannya ya? Kalau ini dikurangi atau ditambah dikurangi, kalau ini dikali. Sehingga bisa kita simpulkan barisan geometri adalah barisan yang antar suku yang berurutan memiliki rasio. Rasio itu perbandingan ya, perbandingan yang tetap ya. Jadi antar suku yang berurutan, jadi harus berurutan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita menentukan rumus suku ke N dari barisan geometri. Perhatikan barisan geometri berikut. U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya ya. Suku pertama ke suku kedua karena memiliki rasio yang tetap maka dikalikan dengan R. U2 ke 3 berarti juga dikalikan R. U3 ke U4 maka dikalikan R juga. U4 ke U5 juga dikalikan R. Dari sini U1 kita simpulkan dengan A ya. Maka kita peroleh U1 itu sama dengan A. U2 atau suku kedua diperoleh dari A dikalikan R. Suku ketiga diperoleh dari A kali R kali R. R-nya 2 kali dikalikan sebanyak 2 kali. U4 berarti A kali R kali R kali R. R-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, di sini nanti kita nyari UN dari barisan geometri itu seperti apa ya. Maka kita cari polanya. Polanya, oh ini semuanya mengandung A. Ini R-nya memiliki perkalian dengan R itu sendiri, tapi sebanyak yang berbeda. Oh, berarti karena R-nya itu dikalikan berulang,
maka A-nya tetap, R-nya pangkat 1, karena R-nya hanya dikalikan sebanyak 1 kali. Berarti suku ketiga gimana? Oh, karena R-nya dikalikan dengan dirinya sebanyak 2 kali, maka bisa kita tulis dengan A kali R pangkat 2. Sedangkan suku keempat berarti A kali R pangkat 3, karena R-nya dikalikan dengan R sebanyak 3 kali. Nah, berarti kalau gitu suku pertama betul. Jadi A dikalikan R pangkat 0. Kenapa? Karena R setiap bilangan pangkat 0 nilainya 1. Berarti A kali 1 adalah A. Oh, dari sini kita peroleh ternyata semua suku mengandung A. Juga semua suku mengandung R. Tetapi pangkatnya berbeda-beda. Yang berwarna merah ini ya. Oh, ternyata pangkatnya ini diperoleh dari suku ke-nya dikurangi 1 ya. 4 ke 3 dikurangi 1. 3 ke 2 dikurangi 1. 2 ke 1 dikurangi 1. 1 ke 0 kurangi 1. Oh, berarti kalau gitu UN-nya bisa kita peroleh. Berarti UN sama dengan A dikali R-nya tetap, N-nya berkurang 1. Kenapa? Karena semuanya berkurang 1 yang merah ini ya. Oh, sehingga bisa kita simpulkan bahwa rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Dengan keterangannya adalah UN itu suku ke N, A itu suku pertama, dan R adalah rasio. Rasio diperoleh dari suku kedua bagi suku pertama, atau suku ketiga bagi suku kedua, atau suku keempat bagi suku ketiga, dan seterusnya ya. Pokoknya sukunya berurutan. Yang depan dibagi yang belakang. Sekarang kita ke contohnya. Contoh barisan geometri. Misalkan ada soal gini. Tentukan suku ke N barisan 1, 2, 4, 8 ya. Nah, barisan apa ini? Kita cek. Oh, kali 2. Dikalikan 2. Kalikan 2. Nah, karena ini modelnya perkalian, maka dia barisan geometri. Nah, setelah itu kita tentukan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita cari A-nya berapa? A suku pertama berarti 1. R-nya berarti berapa? R-nya rasio berarti 2. Oh, berarti A-nya sudah ada, yaitu 1, R-nya 2. Bisa kita tulis A-nya 1, R-nya berarti 2 pangkat N-1. Jadi masih mengandung N ya, karena ini UN. Kalau kita sederhanakan, karena 1 dikalikan dengan bilangan berapapun, sama dengan bilangan itu. 1 kali 7, 7. 1 kali 8, 8. Berarti kalau begitu, 1 kali 2 pangkat N-1 sama dengan 2 pangkat N-1. Jelas ya? Oke, contoh yang kedua. Tentukan suku ke N dari barisan 2, min 6, 18, min 5, 4. Plus minusnya. Kita cek barisan apa ini? Dikali min 3. Dikali min 3. Kali min 3. Min 3 diperoleh tahu ya. Min 6 bagi 2, min 3. 18 bagi min 6, min 3. Oh, berarti kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A suku pertama berarti 2. R-nya berarti berapa? Min 3. Berarti diperoleh A-nya 2. R-nya min 3 berarti min 3 pangkat N-1. Apakah boleh kita tulis dengan min 6 pangkat N-1? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena ini bilangan 2 tidak punya pangkat ya. Ini dengan min 3 pangkat N-1 tidak boleh dikalikan 2 kali min 3 min 6 tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Jadi cukup 2 kali min 3 pangkat N-1. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Tentukan suku ke N barisan 64 kali 32 kali 16 kali 8. Atau 64, 32, 16, 8, dan seterusnya ya. Ini kita cek dulu. Dikali setengah. Dikali setengah. Ini juga dikali setengah. Berarti dia, karena ini rasionya tetap, maka dia barisan geometri. Kita masukkan rumus UN-nya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya suku pertama berarti 64. R-nya setengah diperoleh dari mana? 32 bagi 64 setengah. 16 bagi 32 setengah. Berarti setengah pangkat N-1. Boleh tidak kita sederhanakan jadi 32 pangkat N-1? Tidak boleh. Karena ini dalam bentuk bilangan berpangkat, terus tidak boleh dikalikan langsung ya. Jadi ini tidak boleh. Oke, gimana? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan
Sekarang kita ke pengertian deret geometri. Tahukah ciri barisan geometri dan apa bedanya dengan barisan aritmatika? Di pertemuan sebelumnya, oh sudah tahu ya. Jadi ini kalau ini nambah atau kalau yang barisan aritmatika antar sukunya tambah atau kurang. Kalau ini antar sukunya kali atau bagi ya. Oke, kita harus sudah tahu ya bagaimana rumusnya, bedanya geometri sama barisan geometri sama deret geometri itu seperti apa ya. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut. Contoh barisan geometri itu seperti ini, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. 4, 12, 3, 6, 108, dan seterusnya ya. Ini dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kali 3 kali 3 kali 3. Dikali berapa ya? Seperempat kali seperempat kali seperempat. Kalau ini kali seperlima kali seperlima kali seperlima, dan seterusnya ya. Nah, kalau deret geometri ditambah. Jadi kalau yang kemarin ya barisan aritmatika itu bentuknya koma, barisan deret aritmatika juga ditambah. Jadi bedanya barisan sama deret, kalau ini bentuknya suku, kalau ini jumlahan dari suku. Jelas ya? Oke, sehingga bisa kita simpulkan deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita menentukan rumus deret geometri. Perhatikan deret geometri berikut. Sn-nya adalah suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku 4 sampai suku ke n. Nah, biar mudah, sebelum suku ke n berarti suku ke n min 1. Sebelum suku ke n min 1, suku n min 2. Jadi ini adalah Sn ya, jumlah sampai suku ke n barisan geometri Sn itu ya. Sekarang Sn itu bisa kita tulis A itu suku pertama adalah A, suku kedua adalah A kali R ya, suku ketiga A kali R berarti AR kuadrat. Suku keempat berarti A kali R kali R kali R, AR pangkat 3. Sampai rumus suku ke N dari barisan geometri adalah A kali R pangkat N min 1. Berarti kalau suku ke N min 1 berarti dikurangi 1 lagi, jadi A kali R pangkat N min 2. Yang ini A kali R pangkat N min 3, berkurang 1 semuanya ya. Oke, setelah itu kita coba kalikan Sn dengan R. Sn kali R sama dengan R kali Sn ya. Nah, di sini kita berikan sifat kalau ada bilangan berpangkat P pangkat N dikali P pangkat M sama-sama bilangan pokoknya P, maka bisa disederhanakan dengan P pangkat M ditambah N. Jadi N tambah M atau M tambah N sama saja ya. Jadi pangkatnya ditambah, syaratnya bilangan pokoknya sama. Jadi kalau ini S pangkat N dikalikan R sama dengan R kali S pangkat N. Sekarang A kali R, AR, A kali R kali R, AR kuadrat ya, karena R-nya ada 2. A kali R kuadrat dikalikan R, AR pangkat 3. AR pangkat 3 kalikan R, AR pangkat 4, dan seterusnya. AR pangkat N-3 dikalikan R, berarti N-1 dikalikan R, N-nya nambah 1 jadi N. Yang ini berarti AR pangkat N-1, ini AR pangkat N-2. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba eliminasi Sn dengan R kali Sn. Nah, kita kurangi ya. Menguranginya adalah suku yang ini ya, jadi barisan yang ini kita kurangi dengan S pangkat N. Jadi kita kurangi R kali Sn dikurangi Sn. Nah, kita kurangi, kita cari yang sama. AR dengan AR kita eliminasi. AR kuadrat juga, AR pangkat 3 juga. Nanti ini kan juga ada kan ya, karena dan seterusnya. Ini dengan ini, maka AR pangkat N-2 dengan AR pangkat N-2. Ini AR pangkat N-1 dengan AR pangkat N-1. Oh, berarti tinggal ini A kali R pangkat N. Kita kurangi karena negatif, dikurangi A ya, karena tersisa ini. Oh, berarti kalau gitu, karena ini ada Sn, ini Sn, bisa kita sederhanakan. Sn-nya kita keluarkan, R kali Sn dibagi Sn adalah R.
Sn bagi Sn 1. Berarti bisa ditulis R kurangi 1. Atau kita kalikan S kan N, N kali R kali Sn. Sn kali min 1 min Sn ya. Begitu juga dengan ini, karena mengandung A, A-nya kita keluarkan. Berarti kita peroleh R pangkat N min 1. Kita jabarkannya A kali R pangkat N, A R pangkat N. A kali negatif 1 min A. Nah, karena kita ingin mencari Sn, berarti Sn sama dengan apa? Sama dengan A kali R pangkat N min 1. Karena ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Berarti dibagi R min 1. Sehingga kita peroleh rumus dari geometri adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Biasanya nanti ada di beberapa buku nanti diterangkan ya. Kalau R-nya lebih dari 1 pakai ini. Kalau R-nya kurang dari 1 nanti R-nya dibalik ya. Jadi ini jadi 1 min R, ini 1 min R pangkat N. Ada yang kayak gitu ya. Tapi kita gunakan satu rumus saja cukup ya. Oke, dengan keterangan Sn-nya adalah jumlah sampai suku ke N barisan geometri, A adalah suku pertama, R adalah rasio. Oke, sekarang kita ke contoh soal barisan dan deret geometri. Contoh yang pertama, tuliskan bentuk sederhana dari rumus suku ke N barisan geometri berikut. Ya, ingat ya, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Misalkan kita peroleh, nah ini kita berikan sifat ini juga ya. Kalau ada A pangkat N dikali A pangkat N, ya, ini bilangan pokoknya sama-sama A, maka jadi A pangkat N tambah M. Tapi kalau ada A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Oke, ada barisan geometri, rumusnya itu adalah 9 kali 3 pangkat N min 1. Nah, bisa kita sederhanakan. Karena 9 itu 3 pangkat 2, maka bisa kita tulis 3 pangkat 2 kali 3 pangkat N min 1. Bilangan pokoknya sama, yaitu 3, ini juga 3 ya. Maka bisa kita sederhanakan. Karena kalau dikali itu sama dengan dijumlah, maka bisa kita tulis 3 pangkat 2 ditambah N min 1 ya. Terus kita sederhanakan, oh berarti ini N-nya sendirian, berarti 3 pangkat N 2 dikurangi 1 plus 1. Jadi 3 pangkat N plus 1. Mana jelas ya? Oke, kalau yang B, 64 dikali setengah pangkat N min 1. Nah, di sini ternyata 64 itu sama dengan 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat berapa? Betul, 2 pangkat 6. Nah, setengah itu, ya, karena ini per, maka boleh terus dibagi ya. Dibagi 2 pangkat N min 1. Karena kalau dibagi sama dengan dikurangi, maka boleh kita sederhanakan 2 pangkat 6 dikurangi dalam kurung N min 1 ya. Kita kasih dalam kurung ya, karena ini ada lebih dari 2 suku. Berarti sama dengan 2 pangkat 6 min kali N min N min kali min 1 plus 1. Diperoleh 2 pangkat min N 6 tambah 1 7. Mana jelas ya? Oke, sekarang soal nomor 2. Diketahui barisan geometri dengan suku ketiga adalah 12 dan suku ketujuh adalah 192. Tentukan rumus suku ke N barisan tersebut. Pertama ya, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, karena ini adalah U3, suku ketiga, berarti N-nya kan sama dengan 3 ya. Dan nilainya 12, maka bisa kita tulis suku ketiga itu A kali R pangkat 3 dikurangi 1. Kenapa? Karena N-nya diganti 3. Nah, karena U3 itu sama dengan 12, boleh kita tulis 12 sama dengan AR pangkat 2. 2 diperoleh dari 3 kurangi 1. Begitu juga dengan suku ke-7, berarti N-nya ganti 7, diperoleh U7 sama dengan A kali R pangkat 7 dikurangi 1. Karena N-nya diganti 7. U7 nilainya sama dengan 192, berarti bisa disederhanakan 192 sama dengan AR pangkat 6. 6 diperoleh dari 7 kurangi 1. Nah, dari sini kita coba eliminasi agar ketemu A atau R ya. Cara mengeliminasinya adalah dengan yang besar dibagi dengan yang kecil.
seperti ini ya. Kita bagi 196 dibagi 12, 16, betul. AR pangkat 6 dibagi R pangkat 2, A-nya coret. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2. Oh, ini karena sama-sama R, berarti dikurangi 6 dikurangi 2, 4. Betul, berarti sama dengan R pangkat 4. Nah, karena ini R pangkat 4, maka 16 kita jadikan pangkat 4 juga. Berarti R sama dengan akar pangkat 4 dari 16, yaitu 2. Kita cocokkan 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Betul. Berarti diperoleh R-nya sama dengan 2. A-nya belum ketemu. Kita pilih salah satu ya. Kita pilih yang bawah. Berarti 12 sama dengan AR kuadrat. R-nya kita masukkan. 12 sama dengan A kali 2 kuadrat. Karena R-nya tadi 2 ya. 2 kuadrat berapa? 4. Berarti 12 sama dengan A kali 4. Diperoleh A sama dengan 12 bagi 4, 3. Karena A sudah ada, R sudah ada, maka bisa langsung kita masukkan rumusnya. Berarti UN-nya adalah A-nya 3, R-nya 2. Diperoleh 3 kali 2 pangkat N min 1. Gimana? Jelas ya? Oke. Sekarang soal yang ketiga. Tentukan suku ke-8 dari barisan 25, 50, 100, 200, dan seterusnya. Oke, pertama kita harus mencari unsurnya, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya berapa? A-nya adalah suku pertama, yaitu 25. N-nya berapa? N-nya yang dicari, yaitu 8. R-nya berapa? Kita cari 50 bagi 25, 2. 100 bagi 50, 2. 200 bagi 100, 2. Oh, berarti R-nya 2. Nah, berarti U8, karena N-nya 8 sama dengan A-nya 25, R-nya 2. N-1 berarti 8 kurangi 1, berarti sama dengan 25 kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu berapa? 128. Berarti 25 kali 128 sama dengan 3200. Jelas ya? Oke. Sekarang yang nomor 4. Diketahui barisan 5, 15, 45, 135, dan seterusnya. Suku keberapakah 3, 6, 45 itu? Jadi maksudnya ini kan 5, 15, 45, 135, dan seterusnya nih ya. Nanti ada ketemu 3, 6, 45 di sini. Nah, 3, 6, 45 itu suku keberapa? Itu yang ditanyakan. Cara menjawabnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita cari unsur-unsurnya. A-nya berapa? Oh, A-nya 5. R-nya berapa? R-nya adalah 15 bagi 5, 3. 45 bagi 15, 3 ya. Berarti R-nya 3. 3, 6, 45 itu sebagai apa? Sebagai UN. Ya, sebagai nilai sukunya. Berarti 3, 6, 45 sama dengan A-nya diganti 5, R-nya diganti 3. Terus, berarti 3 pangkat N-1 sama dengan berapa? Karena ini perkalian, berarti 3, 6, 45 bagi 5. Berapa 3, 6, 45 bagi 5? 729. Nah, sekarang kita cari. Karena ini jadi 3 pangkat ya, maka 729 kita jadikan 3 pangkat juga. Ternyata 729 itu 3 pangkat 6 ya. Sama dengan 3 pangkat N-1. Karena ini bilangan pokoknya sama-sama 3. Oh, berarti N-1 sama dengan 6. Ya. Berarti diperoleh N sama dengan 7. Karena 7 kurangi 1 itu 6. Jelas ya? Oke, sekarang soal yang kelima. Diketahui barisan 32, 16, 8, 4, dan seterusnya. Suku keberapakah 1/8 itu? Oke, sekarang kita cari. Di sini UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya berapa? A itu suku pertama, yaitu 32. R-nya berapa? R-nya 16 bagi 32 setengah. 8 bagi 16 setengah. 4 bagi 8 setengah. Oh, R-nya setengah. Terus 1/8 itu apa? Nah, nanti di sini kan seterusnya ada 1/8. Berarti 1/8 adalah suku ke N-nya, UN-nya. Berarti bisa kita ganti 1/8 sama dengan A-nya 32, R-nya setengah. Pangkat N-1. Berarti bisa kita peroleh 32 itu 2 pangkat 5. Terus
1/8 itu 2 pangkat 3 ya, 1 per 2 pangkat 3, karena 2 kali 2 kali 2 kan 8 ya. Terus ini dikali 1 per 2 pangkat n-1. Loh, kok bisa? Karena 1 pangkat n-1 kan 1. 2 pangkat n-1, 2 pangkat n-1. Jelas ya? Oke, sekarang karena ini perkalian, agar r-nya ketemu, ini kita pindah ya. Berarti maka 1 per 2 pangkat n-1 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ini pindah ruas jadi pembagian, atau bisa tulis 1 per 2 pangkat 5. Oke, berarti sama dengan, nah karena ini perkalian maka bisa dijumlah. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 berarti 2 pangkat 3 tambah 5. Itu nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat n-1. Sehingga 2 tambah 3, 3 tambah 5 adalah 8. Berarti 1 per 2 pangkat 8 itu sama dengan 1 per 2 pangkat n-1. Atau bisa ditulis n-1 sama dengan 8. Kok bisa? Karena bilangan pokoknya sama-sama 2. Berarti n sama dengan min 1-nya pindah ruas jadi plus 1. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Oh, berarti 1/8 itu adalah suku ke 9. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pertumbuhan suatu bakteri mengikuti pola barisan geometri. Setiap 1 detik, bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dari jumlah bakteri sebelumnya. Jika pada saat permulaan terdapat 5 bakteri, maka jumlah bakteri berkembang menjadi 320 bakteri setelah berapa detik? Ya. Oke, sekarang kita coba uraikan. Dari sini kita peroleh A awal. A awal itu karena kita bahas tentang bakteri, berarti bakteri awalnya itu ada berapa? Awalnya ada 5. Oh, A0-nya adalah 5 ya. Terus R-nya berapa? Karena dia setiap detik berkembang 2 kali lipat, berarti R-nya sama dengan 2. Terus UN-nya berapa? UN-nya adalah 320 ya. Nah, sekarang karena di sini ada suku awal, itu kan berarti belum termasuk suku pertama kan ya, karena harus dikalikan 2 dulu ya. Jadi biasanya soal seperti ini ada beberapa literatur yang ini langsung tulis A, tapi rumusnya jadi ganti ya. UN sama dengan A kali R pangkat N ya. Nah, ini biar kita tidak ganti rumus, maka kita buat A0 ya. Maka diperoleh A-nya berapa? Berarti A sama dengan 5 kalikan 2, yaitu sama dengan 10. Jadi setelah detik pertama ya, detik pertama itu berarti 5 ini berkembang 2 kali lipat jadi 10. Ini adalah berarti A-nya adalah 10. Oke, sehingga bisa kita peroleh UN-nya kita ganti 320, A-nya 10, R-nya 2 ya. Kita peroleh 2 pangkat n-1 sama dengan 320 dibagi 10. Atau 2 pangkat n-1 sama dengan 32. Nah, kita jadikan 32 itu 2 pangkat berapa? Betul, 2 pangkat 5. Karena ini bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka bisa kita tulis n-1 sama dengan 5. Berarti n sama dengan min 1 pindah ruas jadi plus 1. Berarti n sama dengan 6. Sehingga bisa disimpulkan bakteri berkembang biak menjadi 320 setelah 6 detik. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Soal nomor 7. Sebuah mobil dibeli dengan harga 80 juta. Setiap tahun nilai jual mobil menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Berapa nilai jual mobil setelah 3 tahun? Oke, kita uraikan. A0 ya, A0 sama dengan 80 juta. Jadi karena ini masih awal ya, 80 juta. Terus R-nya berapa? Karena nilai jualnya menjadi 3/4 harga sebelumnya, maka R-nya adalah 3/4. Terus N-nya berapa? N-nya adalah 3 tahun ya, setelah 3 tahun. Nah, berarti tahun pertama berapa nilainya? Tahun pertama berarti harus 80 kali R pangkat R, yaitu 3/4. Berarti harus kita cari A-nya berarti sama dengan 80 kali 3/4. Berarti diperoleh sama dengan 60 juta.
Sekarang semua nilai unsur sudah ada ya. Kita masukkan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Berarti karena N-nya 3 berarti U3 sama dengan A-nya itu 60 juta. R-nya 3/4 dipangkatkan 3 dikurangi 1. Jadi 60 juta dikalikan 3/4 maka 22 diperoleh dari 3 kurangi 1. Jadi sama dengan 60 juta, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Jadi kita peroleh 3 juta 33 juta 750 ribu. Sehingga nilai jual mobil setelah 3 tahun adalah 33 juta 750 ribu. Mana jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang ke-8. Jumlah 6 suku pertama dari geometri adalah 2 tambah 6 tambah 18 dan seterusnya. Nah, cuma kita nyari sampai suku ke-6 ya. Maka caranya adalah suku pertama adalah 2. R-nya adalah 6 bagi 2, 3. 18 bagi 6, 3. Oh, berarti R-nya 3 ya. 16 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. Berarti N-nya berapa? N-nya 6. Terus kita nyari SN ya. SN sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Kita masukkan, karena N-nya 6, berarti S6, A-nya diganti 2, R-nya ganti 3. Ini rumusnya ya, R kurangi 1, 3 kurangi 1. Kita selesaikan dalam kurung. 2 dikali 3 pangkat 6 min 1 per 2. Nah, 2-nya ini bisa kita coret karena perkalian ya. Berarti diperoleh 3 pangkat 6 dikurangi 1. 3 pangkat 6 itu berapa? 729 dikurangi 1. Berarti sama dengan 728. Sehingga bisa kita simpulkan jumlah 6 suku pertama dari deret 2 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya adalah 728. Nah, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Oke ya, soal nomor 9. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan bentuk suatu barisan geometri. Jika panjang tali terpendek adalah 16 dan panjang tali terpanjang adalah 81, maka tentukan panjang tali semula. Di sini ada keterangan tali menjadi 5 bagian membentuk barisan geometri ya. Ada keterangan barisan geometri. Karena ini awalnya itu talinya panjang terus dipotong-potong ya, maka kalau kita nyari panjang tali semula maka kita jumlahkan ya, jumlahkan. Berarti karena jumlah dari barisan geometri berarti deret geometri. Kita peroleh A sama dengan 16 karena yang terpendek adalah 16. Terus N-nya sebanyak 5 karena talinya dipotong sebanyak 5 kali. Terus UN-nya adalah 81 ya. Nah, karena ini dibagi jadi 5 maka UN-nya itu sama dengan U5. Nilainya adalah 81. Nah, U5 ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita masukkan rumus maka A kali R pangkat 5 kurangi 1 itu nilainya sama dengan 81. A-nya itu adalah 16. R-nya berarti 5 kurangi 1, 4. R pangkat 4 sama dengan 81. Berarti R pangkat 4 sama dengan 81. 16 pindah ruas jadi per 16. Nah, sekarang kita jadikan berapa pangkat 4 ini? Berarti R pangkat 4 sama dengan 3 per 2 pangkat 4. Kenapa? Karena 3 pangkat 4 itu 81, 2 pangkat 4 adalah 16. Karena ini sudah sama-sama 4, pangkat 4, maka R-nya sama dengan 3 per 2. Oh, berarti kita sudah punya A sama R. Berarti bisa kita masukkan ke rumusnya ya. Karena jumlahan, maka SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Berarti S5, ya karena ada 5 suku ya, sama dengan A-nya ganti 16, R-nya ganti 3 per 2, pangkat 5 dikurangi 1, per 3 per 2 dikurangi 1. Berarti diperoleh 16, 3 pangkat 5 itu adalah 243, 2 pangkat 5, 32 dikurangi 1, per setengah. Diperoleh 16 dikali 243 per 32, min 1 kita jadikan bentuk pecahan yaitu min 32 per 32. Dikalikan
2/1. Kenapa? Karena ada bilangan dibagi pecahan, sama dengan dikali kebalikan pecahan tadi ya. 2/1. Diperoleh 16. 243 kurangi 32, 211 per 32 dikalikan 2. Kita peroleh 16 kali 2, 32, coret sama 32 sama dengan 211. Sehingga bisa kita simpulkan panjang tali semula atau sebelum dibagi atau sebelum dipotong adalah 211 cm. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng ya, agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Itu dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.